ketemu informasi ada penyalahgunaan BW di tempat ini. Bukan lalu saya ujuk-ujuk ditangkap di barang, karena bukan tugas saya, itu tugas reserse. Tugas saya adalah membuat laporan informasi, itu aturan yang berlaku. Kita akui Robi Sohib berprestasi dia dalam mengungkap TPPO, ada piagamnya kok. Tapi ini harus dipisahkan barang kedua dengan kode etik profesi. Jangankan seorang Robi Sohib, jenderal bintang 2 kita pecat. Ini cara kami untuk ikut bertanggung jawab terhadap aparat yang bersih. Terima kasih. Terima kasih pemerintah yang sudah hadir di sini, sudah datang untuk memperhatikan seperti kami. Sebenarnya ini yang kami harapkan, karena yang ada sekarang ini liar informasi itu di media yang salah, yang sini segala macam gitu. Dihadapkan seolah-olah kami ini berhadapan dengan musuh. Kalau bisa itu bagian dari kami. Itu anggota Polri, anggota kami. Nah, kalau anggota kami, berarti kan ada aturan-aturan yang mengikat internal. Gitu. Ini nggak ada kaitan dengan persoalan macam-macam. Persoalan kode etik dan disiplin, dan ini yang beliau menjadi tugasnya. Gitu. Dan setiap anggota Polri itu kan punya kewajiban untuk mengikuti disiplin dan kode etik. Itu internal kami, yang kita tahu aturannya seperti itu. Dan rangkaian yang kemudian beliau jalani ini berkaitan dengan putusan disiplin, kode etik, putusan bukan pidana. Makanya kalau di media ada tulis kriminalisasi, ini kurang tepat, karena bukan perbuatan kriminal yang bersangkutan ini, tapi perbuatan melanggar disiplin, kode etik. Karena kami punya aturan di Perpol 7 2022 tentang kode etik profesi. Saya nggak masuk apel 2 hari saja, dia bisa panggil saya periksa. Itu disiplin. Saya melakukan kegiatan melanggar kode etik, itu menceritakan gitu, tapi bukan kriminal. Jadi kata-kata kriminalisasi itu karena perlu direvisi, karena beliau ini bukan pelaku kriminal. Makanya yang di luar ini berita-beritanya yang perlu kita luruskan. Kami sangat senang kalau ada yang datang sehingga kita bisa share, karena kami tidak punya persoalan internal yang mungkin beliau tidak tahu persoalan itu. Nah, berkaitan dengan kemarin itu, kenapa harus datang ke tempat untuk menjalani putusan begini, Bu. Nanti secara teknis nanti karena ini ya, saya cuma meluruskan bahwa saudara kami ini Robi Sohib ada menghadapi 5 perkara kode etik dan disiplin, mulai dari tertangkap di OTT di tempat karaoke. Jadi memasuki tempat karaoke atau tempat hiburan malam saja itu lebih dilarang buat anggota Polri. Boleh masuk asal ada surat perintah. Ini karaoke di tempat karaoke tidak ada surat perintah pada saat jam dinas bersama anggota Polri. Yang salah satunya adalah istri anggota kita. Gitu. Inilah yang dianggap ini melanggar kode etik. Maka ditanya waktu itu sama anggota, surat perintahnya mana? Karena kalau ada surat perintah tidak masalah. Tidak bisa menunjukkan surat perintah pada saat itu. Itulah alasannya, lalu oke, kalau gitu nanti ke kantor. 25 siang juga dia ke KPS mengajukan surat perintah. Jadi di sini mungkin dari kami melihat kok bisa ada surat perintah BBM mungkin belakangan setelah itu. Dan ini surat umum perintah ini. Jadi bukan Robi Sohib sendiri yang diperintahkan, tidak. Ada tim di situ, ada Kasasirse, ada Kanit Jupiter, ada Robi Sohib selaku Kaujin Op dan anggota yang lain sekitar 15 orang. Dan itu sprint umum, ya setiap bulan pasti Polres keluarkan sepuluh gitu. Nah, ini yang kaitannya dengan BBM tadi. Sehingga masalah mafia BBM yang disampaikan di awal itu menjadi masukan kita untuk itu meneliti, tapi persoalan etik sama ini yang tetap diproses. Ya itu memang ya. Nah, seperti kita cerita jalur. Setelah itu yang bersangkutan tanggal 27 Maris lain apa tempatnya Jasali sama Ahmad. ya Abah Jasali itu Ya, kalau seandainya di situ ada barang bukti itu sangat pas kalau dia polis lain. Tapi kenyataannya beliau ini polis lain belum kosong, tidak ada jadinya sama sekali.
Al Ghazali sama Ahmad ini residivis. Tahun kemarin zaman Pak Trisna itu yang sempat dibongkar sama Trisna itu bersama Polsek Alak, sehingga dia menjalani hukuman waktu itu. Selesai menjalani hukuman, barang bukti yang belum bekas dia pakai dulu itu kan dikembalikan. Nah ini yang kemudian sama Pak Rudi Soik di polis lain. Dari kacamata kami ini salah. Namanya polis lain itu kita membatasi ketika ada tindak pidana terjadi. Tujuan polis lain itu agar jangan barang bukti berubah. Itu tujuannya. Dan polis lain juga itu ada akun, misalnya saya mempolis lain, saya harus membuat berita acara polis lain. Dan itu harus atas persetujuan pengetahuan ini. Tim yang tadi saya katakan ada tim Spring umum, dia harus atas persetujuan ketua di situ, dalam hal ini Kasat Serse. Dia polis lain baru dia lapor Kapolres. Kapolres tanya, kamu polis lain apa masalahnya? Dia lapor Kasat Serse. Kasat Serse pun nanya, polis lain ada apa? Ada TKP apa? Tidak ada. Itu nah, karena itu kemudian muncul di media, karena di media itu muncul menyebut nama anggota ada yang terlibat bla 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 bla. Inilah kepentingan beliau sebagai panggilan mengecek ke TKP dan ditemukan ada polis lain di situ. Ditanya, ini siapa polis lain? Pak Rudi Soik. Pak Rudi Soik, betul kamu polis lain? Betul. Springnya mana? Tidak ada. Springnya nggak ada. Tidak ada. Ini BB kosong. Kenapa kok polis lain? Maka dia bercerita bla 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 kasus zaman Krisna dulu. Yang Rudi Soik belum menjadi anggota Polresta pada saat itu. Ini kita diagnoskan. Jadi sekali lagi, Propam bekerja bukan berkaitan mafia yang disebutkan itu, tapi dia bekerja berkaitan dengan kode etik profesi dan peraturan sipil. Kita akui Rudi Soik itu berprestasi dia dalam mengungkap TPPO. Ada piagamnya kok, tanda tangan Kapolres TTS dan dari konsulat mana tuh? Penang kalau tidak salah. Penang Malaysia. Betul, itu kasus Marian Sekar. Itu kita akui. Ada prestasi, memang ada prestasi. Dan anggota yang lain juga mungkin pada saat itu juga ada prestasi yang sama karena mereka bergerak dalam satu tim. Kan gitu kan? Tapi ini harus dipisahkan barang berdua dengan kode etik profesi dan kemudian setelah itu Ibu, lalu terdeteksi lagi beliau ini meninggalkan wilayah hukum Polda NTT ke Jakarta tanpa izin. Informasi itu ditangkap oleh beliau. Kalau reserse nggak ada urusan, karena ini bukan pidana, tapi ini masalah disiplin. Maka beliau dapat informasi itu, beliau cek ke Kapolres, ada izin nggak Pak Rudi Soik? Tidak ada. Dia pulang, periksa lagi LP baru, gitu. Lalu kemudian turun mutasi dari Polda yang banyak-banyak itu. Nah, ada yang demosi. Nah, yang demosi cuma dua, Bu. Iya. Rudi Soik sama Kasat Serse. Kaitan apa? Kaitan OTT karaoke. Jadi gini, saya tahu persis mengenai masalah mutasi karena saya ada di situ melihat. Karena pimpinan menilai pada saat itu reserse di Polres ini sudah kurang efektif bekerja karena sudah lama di situ, sehingga harus ada penyegaran. Maka memang sudah direncanakan mereka akan ditaruh di mana-mana dan direkrut lagi anggota baru. Kebetulan Pak Rudi Soik dari Kasat Serse terkait kasus OTT ini, maka dia masuk. Dulunya dia mutasi ke Yanma dalam rangka riksa. Riksa apa? Kasus karaoke. Dan kasus lain. Nah itu. Tapi lalu kemudian beredar di media seolah-olah ini membongkar BBM, lalu kemudian Polda buang mereka. Makanya anggota yang 14 orang itu pada ngadu ke kami, Pak, saya jangan dibawa-bawa. Saya tidak ada urusannya sama Rudi. Kenapa saya dibawa-bawa? Kami tahu memang kami mau dirotasi dalam rangka rotasi, tapi jangan kami dibawa-bawa. Saya bilang ya, kamu ngomong sendiri sama. Kenapa kau dibawa-bawa? Gitu. Itu narasi yang beredar di media. Namanya media kan the bad news is the good news. Ini yang kemudian saya harus klarifikasi terus, Bu. Makanya jadi kayak seperti saya berbalas pantun. Saya punya kewajiban meluruskan informasi itu. Dan itu kemudian ya berani sampai sekarang. Begitu masalah mafia BBM, kemudian adalah nama si ini, Agus lah segala macam itu menjadi bagian lain dari apa yang beliau jalani. Makanya saya bilang kemarin, ada informasi masalah ada yang main TPPO, informasikan ke kami. Karena Bapak Kapolda, Wakapolda, kami yang ada di sini punya komitmen kuat untuk menindaklanjuti.
Makanya saya ada suruh anggota, coba kamu data dalam 1 tahun ini ada berapa kasus penyalahgunaan BBM yang sudah ditangani oleh Polda. Ada datanya? Belum. Ada nggak data itu? Data yang penanganan kasus BBM yang selama 1 tahun itu boleh kami dapat ya? Betul. Makanya tuan, saya mau sudah antisipasi itu karena isu ini akan dibawa sekali lagi. Karena itu yang menjadi concern kami sebetulnya. Kami itu khawatir nanti ada orang-orang di luar yang tidak tahu konstruksi persoalan ini lalu terbawa arus ini kan. Makanya di awal tadi saya bilang Rudy Soy itu keluarga kami, dia anggota kami. Jadi sangat keliru kalau dibilang dihadapkan Rudy Soy dengan Polri. Kalau Rudy Soy ini mungkin orang lain, boleh. Ini bagian dari orang. Jangankan seorang Rudy Soy, jenderal bintang 2 kita pecat, nanti salah. Saya pun bisa dipecat kalau saya salah. Kami di sini anak-anaknya pimpinan yang bisa menilai kinerja kami adalah pimpinan. Saya bisa bilang di luar, saya kerja bagus, tapi kalau Kapolda bilang kerjanya jelek, maka itulah wajah saya. Begitu kira-kira yang berlaku di Polri itu tadi. Ini mungkin yang perlu masyarakat di luar ini kita sampaikan bahwa harus dipisahkan. Ada yang namanya kode etik disiplin yang mengikat ke dalam, ada yang namanya kriminal. Kalau anggota polisi terlibat kriminal maka dia mengalami berhadapan dengan pengadilan umum. Sidangnya nanti di pengadilan, bukan beliau yang sidang. Tapi kalau berkaitan dengan disiplin dan kode etik, maka tugas beliau sebagai penegak disiplin internal Polri. Tolak ukurnya ada di peraturan pemerintah nomor 2 tentang aturan disiplin anggota Polri, peraturan pemerintah nomor 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, kemudian nomor 3 dan PP peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu yang mengatur kode etik profesi. Jadi mungkin sebagai informasi saja bahwa di Perpol itu kami ini diikat oleh aturan-aturan etika. Ada namanya etika kelembagaan, etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Di dalam itu diatur etik-etik. Seorang polisi tidak boleh ini, harus begini. Itu indikator mengukur etik profesi tadi. Masuk ke tempat karaoke itu tidak boleh tanpa surat izin. Itu melanggar kode etik. Saya di luar mungkin pangkat saya biasa, lalu saya pakai mobil Hummer, itu melanggar kode etik. Saya hambur-hambur uang di luar tidak boleh. Walaupun mungkin itu mertua saya orang kaya, saya punya harta dari warisan orang, jadi polisi itu saya nggak ambil gajinya pun boleh. Tapi dengan saya menginginkan gaya hidup, melanggar kode etik profesi pribadi. Sama masyarakat sama. Ketika kita memeriksa orang harus dengan cara-cara yang sopan. Kalau kita dengan cara yang nggak sopan, berarti dia melanggar lagi namanya etik. Salah satu di bagian 4 etik yang diatur oleh kode etik. Dan setiap kode etik Ibu, ini apapun bentuk pelanggarannya, ancamannya itu ada berapa ancamannya? 1, dianggap sebagai perbuatan tercela. Kemudian permohonan maaf di depan sidang. Lalu ketiga, demosi bersifat demosi, haksus, ya itu ya penjara, tunda pangkat, sampai yang terakhir PTDH. Ada penundaan. Jadi ada tergantung kadar pelanggaran. Kemudian di Polri ini ada namanya CATPES, catatan personil. Sekali kita berbuat pelanggaran, jangan harap kita akan dapat penghargaan bintang Bayangkara Nararya. Lalu turunkannya? Tidak bisa. Karena bintang Bayangkara Nararya itu pengabdian di Dinas Polri 24 tahun tanpa cacat. Kalau saya sudah sekali melanggar disiplin dan dihukum, maka tidak mungkin saya dapat bintang Bayangkara Nararya. Dan kalau saya mati tidak boleh ditaruh di Taman Bahagia atau di Taman Makam Pahlawan. Itu yang benar. Dan catatannya itu ada. Kaitan dengan Rudy Soy, rupanya kawan kita ini punya 12 catatan pelanggaran disiplin dan kode etik. Dan itu tidak akan hilang selama dia menjabat anggota Polri. Tapi kalau ketika mau sekolah, mau apa, selama dia sudah menjalani itu, berarti dianggap clear. Clear itu dia bisa mendapatkan lagi hak-haknya. Makanya banyak yang bertanya, kalau memang dia banyak kesalahan kok bisa perwira? Ya bisa saja.
Ketika pelanggarannya sudah dijalankan semua, berarti dia sudah dianggap selesai menjalani hukuman, maka dikembalikan lagi hak-haknya. Dia boleh daftar sekolah, kalau dia bisa masuk pun. Tapi berkaitan ini menjadi catatan personil namanya ketika tersangkut lagi kasus-kasus yang serupa, lalu itu menjadi bahan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan profesi, dipertahankan dalam posisi sebagai anggota Polri. Dunia PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah ini yang harus dipahami. Jadi tidak sesimpel masa sih cuma polisi lain langsung dipecat. Bahasa ini dibawa keluar dibilang zalim Polda ini. Masa sih gara-gara polisi lain dipecat? Masa sih gara-gara meninggalkan tempat 2 hari terus harus disel 14 hari? Bahasa ini kalau dibawa keluar dibilang Polda ini zalim. Ada apa dengan Polda ini? Membunuh Risoika. Nah, itu. Tapi ini yang saya sampaikan dulu. Ketika kita di ruang sidang, jangankan kita di umum saja. Perilaku kita, tindak tanduk kita, sopan santun kita menjadi penilaian hakim. Makanya namanya ada yang alasan yang meringankan, alasan memberatkan. Alasan yang meringankan yang bersangkutan kemudian mengakui perbuatannya, kooperatif, tidak berbelit-belit, yang bersangkutan belum pernah melakukan pidana sehingga hakim memutuskan bersalah, tapi putusannya pasti berbeda dengan yang tidak sopan, berbelit-belit, punya track record. Walaupun kasusnya sama, putusan hakim pasti berbeda. Berkaitan dengan saudara kami Rudi Soik ini, ada hal-hal yang memberatkan yang beliau sendiri yang memimpin sidang. Ini kira-kira sebagai cerita, sebagai wawasan, tugas saya sebagai humas menyampaikan itu pada masyarakat. Bahwa inilah yang berlaku internal kami. Kami tidak suka kalau di luar ini lalu kemudian membuat antara kami dengan saudara kami begini. Tidak suka. Maka itulah kepentingan kita menyampaikan urusan mafia BBM, mafia TTM itu. Semua anggota polisi itu adalah penyelidik. Ada tugas-tugas penyelidik dan apa yang misalnya saya ketemu informasi ada penyalahgunaan BBM di tempat ini. Bukan lalu saya ujuk-ujuk ditangkap di barang, karena bukan tugas saya. Itu tugas reserse. Tugas saya adalah membuat laporan informasi. Itu aturan yang berlaku. Laporan informasi baik tertulis maupun WA dan lisan kepada pimpinan. Kalau saya ke kepala Kapolda, nanti Kapolda akan teruskan kemana? Ke reserse. Kalau dia berkaitan dengan pelanggaran anggota, Kapolda mesti ke propam. Itu aturannya. Jadi kalau memang orang dalam tugas penyelidikan, aturannya itu. Tidak lalu kemudian kita mengundang di luar dan dia menjadi dia, itu tidak sesuai. Nah ini saya bilang, aturan-aturan yang berlaku.